Gimana caranya Pak Julius ini tuh bisa punya properti di Dubai? Cara mainnya seperti apa? Sampai keuntungannya berapa sih? Lebih untung mana sih? Kenapa Pak Julius harus repot-repot sampai ke Dubai sana? Ya karena Dubai itu memang udah terkenal banget dengan turismenya. Dia tuh memang ekonominya berputarnya tuh dari properti sama turism utamanya. Kenapa nggak di Bali aja? Bali kan sebenarnya juga turismenya gede juga loh. Tapi kan kalau kita baca datanya kan nggak sebesar di Dubai, bedanya 2 kali. Oh. Pemerintahnya kan regulasinya kan nggak sejelas di Dubai. Bahkan lebih gampang buat saya beli properti di Dubai daripada di sini. Belinya super gampang, pakai kripto pun bisa. Gitu. Iya, jadi saya lihat ya rajanya kan memang udah terkenal waras. Dia membangun Burj Khalifa. Iya. Beli di sana bisa. Skema KPR-nya tahu nggak lo? Oke. Thank you. Iya. Cheers. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena tamu ini tuh adalah alumni dari First Class Property. Tapi menariknya bukan punya kos-kosan, tapi punya apartemen yang disewa-sewakan dan posisinya itu yang menarik. Bukan di Indonesia, tapi ada di Dubai. Nah, hari ini kita bakal tanya-tanya Pak Julius. Gimana caranya Pak Julius ini tuh bisa punya properti di Dubai? Cara mainnya seperti apa? Kemudian akhirnya bisa memiliki properti tersebut itu bayarnya pakai apa? Sampai keuntungannya berapa sih? Dan perbandingannya nih, kira-kira kalau misalkan kita punya properti di sana sama properti di Indonesia, lebih untung mana sih? Kenapa Pak Julius harus repot-repot sampai ke Dubai sana? Nah, mungkin sebelum itu Pak Julius boleh kurang lebih jelasin dulu background-nya tuh apa sih Pak? Kenapa akhirnya bisa sampai ke dunia properti tapi propertinya di Dubai itu Pak? Oh, jadi memang saya tuh dulu tuh suka nginep di Airbnb dari 10 tahun yang lalu. Kan sini ke Eropa, ke US kayak gitu. Kan Airbnb itu kan lebih murah dari hotel. Terus kalau kita pergi rame-rame kan lebih enak Airbnb. Terus ketika saya kepikir Airbnb, saya kepikir adalah kliennya itu kan pasti nggak jauh-jauh dari turis dan bisnis traveler. Dan juga saya pernah baca di Barcelona mau di-ban, di New York udah di-ban 2 tahun yang lalu. Oh gitu. Karena kan pemerintahnya kan regulasinya kan nggak sejelas di Dubai. Oh. Jadi kalau yang di sana itu, jadi saya lihat saya itu perlu tempat yang super jelas karena saya nggak mau investasi saya habis. Nah, habis itu ya karena Dubai itu memang udah terkenal banget dengan turismenya. Dia tuh memang ekonominya berputarnya tuh dari properti sama turism utamanya, sama perbankan. Nah, jadi saya lihat ini kan dia kan sumber makannya kan dari turism dari zaman dulu. Mungkin menurut saya dia tuh yang pertama di dunia yang kayak sangat bergantung sama turism untuk sesuap nasinya sehari-hari. Jadi saya lihat ya rajanya kan memang udah terkenal waras. Dia membangun Burj Khalifa dan lain-lain. Jadi ini sangat bisa dipercaya ya. Terus saya gali lagi tourism arrivalnya berapa? 18 juta. 17 juta masuk top 5 dunia. Oh, berarti marketnya besar dong secara logiknya kan. Terus setelah itu saya ya baca-baca regulasinya, ternyata super duper jelas, harus beli license di TCM itu dari Tourism Ministry. Tapi sebelumnya pun harus bikin akte PT-nya di Menteri Keekonomian itu. Harus title business activity-nya Vacation Home Rental. Vacation Home Rental tuh ya bidangnya aku. Background-nya apa sih sebenarnya? Apa? Background-nya tuh apa? Jual gadget saya. Oh, jual gadget. Iya. Oh. Terus waktu kemarin mutusin yang Dubai itu kenapa nggak di Bali aja? Bali kan sebenarnya juga turismenya gede juga loh. Tapi kan kalau kita baca datanya kan nggak sebesar di Dubai, bedanya 2 kali. Oh. Kan Bali paling 8 juta sebelum pandemi. Dia aja sekarang udah melebihi pandemi sejak 2023 jumlah tourism arrivalnya. Terus juga aku masa belum siap kalau ngurus villa tuh ribet sekali menurut saya. Kalau apartemen tuh kan gampang. Apartemen itu kan cuma unit saya saja yang diurus tuh urusan saya. Tapi kalau kolam renangnya, gardennya, semua itu kan bukan urusannya aku, itu urusan developernya. Terus juga ya saya sering baca aja kalau di US di mana itu kayak ada kasus kokain lah, nggak tahu Airbnb-nya kayak begitu. Jadi saya menilai, oh ini butuh keamanan super tinggi. Terus kita kan pakai smart lock, terus kayak self check in dulunya kan sebelum developernya ganti peraturannya. Jadinya kan kalau kayak di tempat super aman kayak gitu, kita nggak usah khawatir kayak smart lock yang ntar
copot lah atau gimana. Bahkan saya nggak pernah gonta-ganti kodenya smart lock ya. Oh. Jadi semua tamu tuh kodenya sama, tapi saya nggak pernah kecolongan sedikit pun. Bahkan waktu saya renovasi 4 unit pun, saya nggak pernah kunci pintu. Kuncinya mah selalu di saya, tukangnya masuk keluar aja tiap hari. Oke. Jadi waktu pertama kali mutusin untuk Airbnb itu tahun berapa sih? 2024. 2024. Waktu itu baru mutusin yang pertama kali dan pertama kali itu kepikirannya udah langsung apartemen ya. Jadi spesifik apartemen, bukan kayak landed house yang mau disewa-sewain lagi, tapi benar-benar fokus di apartemen. Iya betul, karena saya nggak mau ribet ngurusin gardening poolnya gitu. Karena mau yang praktis, karena kan juga baru mulai. Dan memang praktis beneran. Ya, sampai sekarang udah berapa banyak, Pak? 4 unit. 4 unit. Dari 2004 sampai sekarang 4 unit ya. Belum banyak sih menurut saya. Tapi memang mulai bisnis itu bulan 10 waktu itu. Go live-nya. 2024 bulan 10. Iya. Oh. Terus waktu pertama kali nih kepikiran, oke, kita kan baca market, ternyata market di Dubai itu gede. Nah, yang kedua itu kan kita harus tahu nih sebagai orang Indonesia bisa nggak beli properti di sana itu? Maksudnya apa sih yang kepikiran gitu? Maksudnya gimana cara belinya, terus bayarnya gimana gitu? Belinya super gampang, pakai kripto pun bisa. Gitu. Iya, bahkan lebih gampang buat saya beli properti di Dubai daripada di sini. Terus kayak misalnya kita mau tahu sertifikat freehold-nya valid nggak, tinggal diketik nomornya di aplikasi Dubai Res namanya. Oh. Waktu pertama kali beli itu sebenarnya cara Pak Julius itu menganalisa nih properti seperti apa yang bagus itu, lokasinya yang di mana yang bagus itu kayak gimana sih? Apakah Pak Julius udah sering bolak-balik ke Dubai atau gimana? Enggak, aku nggak sering bolak-balik. Cuman logik aku jalan. Kalau kayak misalnya kayak ke Singapura atau ke KL gitu, kita harus tahu main tourism area tuh apa sih di masing-masing kota. Kan kalau kayak di KL, Bukit Bintang, KLCC. Apa sih Bukit Bintangnya Dubai? Oh, Dubai Marina, JBR. Apa sih KLCC-nya? Downtown, Business Bay. Berarti saya milih injeknya di downtown pertama kali. Karena menurut saya orang yang super duper awam di dunia ini pasti tahu Burj Khalifa. Nggak mungkin nggak. Tahu Dubai dari itu. Oh, jadi paling gampang injek kakinya di situ dulu karena turis itu kan maunya yang gampang. Turis itu maunya yang kayak dekat mall. Karena itu kan emang tempat belanja ya kayak Singapura ya. Jadi pertama kali udah tahu lokasi yang dekatnya di Burj Khalifa sana. Terus kemudian cari orangnya itu seperti apa? Cari lokasi titiknya seperti apa tuh? Pakai agent kah? Atau keliling apartemen-apartemennya? Walaupun kita tahu nih, kita kan kalau Malaysia mungkin sering banget ke sana bolak-balik atau ke Singapura kan gampang banget diakses. Tapi kalau Dubai ini kan sesuatu yang baru banget ya. Pilih apartemen yang memang di dekat Burj Khalifa yang menurutnya Pak Julius bagus itu. Oh, jadi saya gampang. Saya buka website Airbnb, cari yang host yang bagus, cari yang banyak reviewnya, 5 star-nya. Terus setelah itu lihat kalendernya yang sering penuh. Itu nama gedungnya di mana? Oh, nama gedungnya misalnya di Burj Royal gitu. Terus googling aja Burj Royal tuh apa sih? Itu tidak datengin juga pasti. Terus habis itu udah oke. Ya dipakai itu kayak rumah 2-3-nya gitu namanya Property Finder di sana sama Bayut. Terus aduh tuh pusing banget deh. Itu kayak 60 agent aku telepon mau jadi satu itu. 60 agent? Iya. Terus kan bahkan kalau saya mau taken mau ditanggepin kan harus udah ada ininya. Akte PT-nya udah ada. Terus habis itu license-nya udah harus ada dari Menteri Ekonomi. Terus habis itu license dari Tourism Ministry-nya harus udah ada. Kan didaftarin PT-nya ke Menteri Tourism. Oh, jadi kita nggak bisa pakai pribadi ya? Oh, kita harus bikin PT-nya di Indonesia atau di sana, mereka mau di sana. Jadi di sana ada namanya DET, Dubai Economy and Tourism. Dulu namanya DED dan DTCM, dulu dipisah. Nah, jadi kalau yang DED itu ya jadi commercial license aku, nama perusahaan aku, tertulis juga shareholder-nya siapa, manajernya siapa, sahamnya berapa persen. Terus abis itu bisnis activity-nya apa? Kan aku vacation home rental. Nah, kalau di sana ada uniknya. Misalnya bro bisnisnya e-commerce, tapi nggak bisa kantornya tuh kayak di mainland biasa gitu kayak kita di Indo, kantornya harus di area free zone kayak gitu, dikelompokin. Oh, jadi itu maksudnya kita bikin PT harus ada kantornya juga? Harus. Berarti kita sewa kantor juga baru bisa beli apartemen di sana? Aku sewa kantor. Oh gitu? Tapi
kalau misalnya orang, misalnya papa saya mau beli apartemen buat invest doang, yang nggak perlu bikin kantor. Tapi ini kan karena bikin PT buat di Airbnb-in. Oh jadi manajemen Airbnb-nya. Iya kan, perusahaan manajemen Airbnb-nya. Oh. Terus juga kan aku mau dapat visa. Aku kan nggak kerja sama orang di sana. Jadi supaya visanya dia approve harus lewat jalur apa ya? Investor visa. Ini kok ada KTP-nya. Ada investor visa dari Ada di belakangnya. Lihat aja. Oh. Wih, United Arab Emirates. Buset. Dia semuanya ketat, di belakangnya harus ada jabatannya. Wih, Mbak Sudisi masih muda ya, 95 ya, Pak ya? Iya. Wow. Iya. Di sana misalnya aku kerja sama orang, kalau ada tulisannya misalnya supervisor, yang sponsor siapa, terus diisi di mana. Terus aku pindah lagi ke tempat aku di hijack gitu. Terus aku harus ganti lagi KTP-nya. Oh. Jadi pertama kali itu kita ngurusin izin apa? Tiga izin. Yang pertama Jadi harus urus yang namanya MOA, MOE itu apa? Memorandum of Association. Untuk Ya yang kayak biasa, shareholdernya ada siapa aja, yang 3 halaman, terus dia sahamnya berapa persen, dia share-nya berapa ratus ribu lembar, kayak gitu. terus yang kedua Terus abis itu commercial license-nya. commercial license. Itu yang di ID aku bilang. Tapi itu cukup mahal, aku bayarnya 12.000 12.000 dirham. dirham. Berapa itu? 53. 53 juta. Terus harus diperpanjang tiap tahun. Oh. Jadi mau bikin bisnis apapun di Dubai itu harus punya license itu. Oh, yang punya DID ini tadi. Ya. Oh, terus yang ketiga tadi Habis itu kan aku kan Airbnb, berarti daftarin perusahaan aku ke Tourism Ministry, Holiday Home Permit namanya. Bayarlah 1.520 dirham di sana. oh, 1 dirham tuh bro 4,5. 4.500. Oke. Nah, terus habis itu punya 3 ini kita bisa menerbitkan PT, kemudian PT-nya itu bisa sewa ya. Jadi Pak Julius ini sewa atau beli, Pak? Maksudnya? Sewa. Oh, sewa. Iya. Jadi konsepnya itu kayak orang-orang yang di Instagram tuh suka ngajarin kalau misalkan kita tuh sewa apartemen 1 tahun, terus kemudian kita sewakan secara harian gitu ya, Pak? Betul. Oh gitu. Kenapa konsepnya nggak beli aja, Pak, daripada sewa? Karena dengan uang yang sama bisa dapat 20 kalau pakai sistem yang sewa. Kan profitnya 20 kali juga ada pasti kan 20 unit. Iya. Jadi kalau misalkan ngitungnya gimana sih, Pak? Kalau misalkan aku belajar ya yang main Airbnb hacks gitu ya. Dan kenapa akhirnya Airbnb itu banyak banget nggak berhasil di Indonesia? Karena menurutku beda banget sama di luar negeri. Di luar negeri itu bisa 1/4. Misalkan kalau kita rentnya untuk satu apartemen ini katakanlah 80 juta, minimal itu kita dapat pendapatan dari apartemennya ini setelah disewakan harian dan dipotong semua operasional, itu bisa dapat 4 kali lipatnya gitu. Jadi kurang lebih sekitar 320 juta per tahunnya. Nah, apakah ini tuh hal yang sama dilakukan sama Pak Julius atau enggak? Karena kalau misalkan teman-temanku yang main Airbnb pun juga di Indonesia kayaknya nggak bisa gitu loh. Nggak bisa sampai 4 kali atau 3 kali pun bahkan susah gitu. Di Indonesia berapa kali? Mungkin 2 kali. Di Dubai juga 2 kali. Oh, 2 kali, Pak? Iya. Setelah dipotong operasional 2 kali? Pokoknya itu misalnya uang sewa saya 100.000, revenue saya udah dalamnya ada komisi OTA-nya 2 kali aja, udah gitu doang. Setelah dipotong komisi OTA 2 kali doang? Belum dipotong. Kalau setelah dipotong 1,8. Oh, operasional? Apa? Setelah dipotong operasional? Ya pokoknya intinya kayak 2 bedroom saya targetin untungnya 80.000 sampai 100.000 aja per unit. Oh. Iya, jadi kalau kayak di kota-kota besar gitu nggak bisa kayak 4 kali gitu. Karena pesaingnya banyak. Oke. Jadi untungnya itu maksudnya kalau misalkan kita sewa 60 tahun sorry kayaknya aku salah deh. Tadi itu harusnya 1/4 tuh 4 itu udah sama semua operasionalnya, omsetnya itu ini benar-benar omset gross deh kayaknya. Habis itu baru dipotong-potong, habis itu masih bisa 1/3 gitu, 1/3 atau 1/2,5 gitu. Nah kalau yang ini tuh berarti 1/8 ya? 1,8 setelah potong OTAV. Sama operasional? Saya nggak inget berapa, tapi pokoknya saya targetin profitnya ke masing-masing 2 bedroom itu 80 sampai 100.000 dirham setahun per unit. Sewanya berapa, Pak? Sewanya itu 180 biasanya. Kalau di downtown gitu 2 bedroom, new building, luxury,
apartemennya kalau dibeli mungkin 3,5 juta, 4 juta contohnya. 3,5 juta tuh berarti kurang lebih sekitar 13 M ya? 16 M, 15 15 M M. ya? Oke. Tapi mewah. Oh. Gymnya 16 M. bagus, poolnya infinity pool. Oke, 16 M. Terus kemudian kalau sewanya rata-rata setahunnya? Dia sekarang sih kalau di downtown karena kan harganya gila banget naiknya appreciation-nya sejak pandemi. Karena penanganan pandeminya dulu super duper bagus. Oke. Kenapa super duper bagus? Dulu waktu zaman pandemi itu, misalnya saya mau beli grocery, itu harus pendaftaran di aplikasi minta izin. Terus nanti udah di-approve bahwa saya pergi. Tapi pun harus masukin nomor plat mobil saya. Saya mau pakai mobil apa hari ini, mau beli barang di supermarket. Terus ada kayak kuotanya gitu ganti-gantian. Nggak boleh semua orang langsung di-approve. Pokoknya gua mau keluar harus minta izin lewat app. Terus nanti bisa kadang-kadang polisi ngecek, kamu udah ada izinnya belum dari app. Iya. Nah, penanganannya super bagus. Terus abis itu kayak cuman dalam, dulu kalau nggak salah mereka bilang dalam 6 bulan sejak Maret 2020 udah mulai dilepas. Karena pakai app kayak gini. Iya. Jadi tadi kalau belinya itu 16 M, biasanya rent setahunnya itu berapa sih? 5,5% kalau saya bilangkan di downtown ya. 5,5% setahun ya? Tapi itu karena sekarang ini itu sudah terlalu gila naik harganya, harga belinya. Dulu mah 7, 8. Tapi sekarang masih bisa dapat 7 atau 8 tuh bukan kayak di downtown, harus yang kayak daerahnya lagi berkembang. Iya. Tapi daerahnya nggak se-elit downtown, daerah orang middle class di sana. Iya. Berarti kalau misalkan 16 M, katakanlah 5% ya berarti sekitar 800 juta lah ya. Iya. Itu berarti Pak Julius invest pertama kali untuk beli satu unit atau sewa satu unitnya itu sekitar 800 juta, bener ya, Pak? Kemarin ada satu unit saya yang 2 bedroom kena 185.000 ya, berarti kurang lebih 800 betul. Iya betul. Nah setelah 800 juta itu kemudian renovasi nih, direnovasiin karena kosongan ya waktu itu ya? Betul. Oke. Sampai harus beli kulkasnya, harus beli misalnya dishwasher. Sana harus beli dishwasher. Ya, dari 800 juta ini Pak Julius renovasi kurang lebih itu habis berapa, Pak? Jadi renovasinya habisnya 210 juta atau 220 juta gitu. 220 juta tambahan lagi dari 800 berarti 1,2 lah ya. 1 M 20 juta. 800-nya itu sebenarnya bisa dicicil di sana. Oh gitu. Setahun 4 kali. Oh gitu. Ada landlord sebagian yang rese 3 kali doang maunya. Sewa pun bisa dicicil. Iya. Oh. Kayak di US kan dicicil 12 bulan. Setiap Ini bulan. kayak sewa bulanan loh. Itu di US paling enak sebenarnya. Oh. Cicil 12 bulan, aku cicil setiap 3 bulan. Oh gitu. Nah, kalau di Bali kan udah pasti lamsam. Nggak betul. bisa enggak, itu kulturnya kan. Betul. Nah, ketika sudah masuk 200, katakanlah 800, kita bisa sewa 3 kali ya, bisa 260, 270 ya. Iya. Nah, tambah lagi 220, 420 lah, 480 juta. Nah, 480 juta ini yang pertama kali masuk ke sana, terus kemudian itu bisa disewa, langsung bisa disewa-sewakan ya, Pak ya? Ya intinya saya harus bayar security deposit kayak pada umumnya. Terus di sana lucunya apa? Walaupun saya tenant, saya harus bayar agent commission. Aneh kan? Harusnya cuma landlord yang bayar komisi kan? Oh. Emang kulturnya begitu. Jadi saya harus bayar 5% terhadap uang sewa 5% ke agent. ke agent. Bukannya landlord deh. Landlordnya pasti udah bayar, saya yakin, tapi saya nggak tahu berapa persen. Kayaknya dia dapat 2 kantong Dapat deh. 2 kantong. Iya. Terus abis itu 5% dari uang sewa 1 tahun. Ya intinya kayak biaya capeknya dia. Ya. Soalnya kan yang landlordnya mau setuju unitnya dipakai buat subleasing, sama harganya masuk di akal, di lokasi yang tepat, itu jarang. Kayak makanya aku dulu nyarinya sampai 60 agent jadi satu, suka ditolak dulu. Oke. Iya. Terus kemudian dari satu rental unitannya itu setahun bisa dapat berapa, Pak? Itu kalau saya sih net profitnya saya targetin 80 sampai 100.000 dirham 1 tahun 2 bedroom. Berarti berapa itu? 100.000 dirham itu 4.500, 450 juta. Ya kurang lebih itu. Tapi saya yakin sih nggak bakal 100.000, paling 90, 85. 90 kali 4.500 ya, Pak ya? Ya 400 juta lah. 400 juta ya. Oh. Ya tadi 800 kali 800 tambah 220, 400 juta. Berarti 2,5 tahun lah baru balik ya, Pak?
Enggak, jadi kalau tergantung mulainya bulan berapa. Kalau kayak unit saya yang mulai bulan 10 udah balik modal renovnya. Renovnya udah, terus abis itu biaya kecil-kecilnya kayak security depositnya udah. Tinggal dikit-dikit lagi, ujung-ujungnya sih 1 tahun sih saya hitung, 10 bulan, 12 bulan. Sama sewanya loh, Pak. Sama sewanya Kan sewanya OPEX. capex depan ya? Kan capex itu kan barang fixture yang kayak misalnya renovasinya, terus saya beli smart lock, Iya. terus sama agent commission kan Oh, jadi misalkan modal nih pertama kali sewa itu 800, terus habis itu tambah lagi 200 untuk renovasinya 1M kan. Terus kemudian di tahun keduanya itu kita bayar lagi 800 doang kan, bukan tambah renovasi kan. Ya jadi cuma setahun doang kerja gratisnya Ya, buat balikin berarti modalnya. 800 sampai 200, tapi setiap tahunnya dapat 400. Ya, Jadi kurang lebih 1M ya tambah lagi 800, 1,8 ya kita dapetin 800. 400, 800 2 tahun. terus ada ini Lebih lama loh. masing-masing unitnya itu harus ada izin itunya permitnya. Iya. Jadi kayak udah apply yang di ID sama di Tourism Ministry, habis itu setiap ambil unit harus namanya unit permit di Iya. ICM unit permit. Jadi kayak 2 bedroom tuh 670 dirham setahun, 2 bedroom 370 itu kayak STNK, kayak pajak STNK mobil. Terus udah di approve sama landlord, itu pun harus di approve sama landlord. Jadi saya apply permitnya di website pemerintah di tourism, nanti pemerintah email landlord minta approvalnya. Iya. Tapi di kontrak juga saya tulis bahwa landlord sudah agree unitnya untuk subleasing, no objection. Iya. 800 juta itu sewa setahun kan, Pak? Ya 180.000 kurang lebih ya sekitar segitu, 800 juta atau 750 gitu. Coba pakai kalkulator aja. Lah, kalau 800 juta setahun itu cuma dapat 400 juta bersihnya. Iya 810 juta bener. Setahun dapatnya berapa? Setahun bersihnya net profitnya 400 aku hitung. Lah, kapan balik modalnya kalau gitu, Pak? Sewanya 800 juta, setiap tahun dapatnya 400 juta doang. Enggak dong, kan net profitnya kan Oh, setelah net profit setelah dipotong potong sewa. biaya, potong sewa, potong listrik, potong maintenance, software. Ya. Berarti dapatnya bukan 400. Sorry. Berarti ini modal sewanya 800, renovasi 200. 210 200 ya. Tapi dapatnya itu setahunnya kurang lebih 1.200, bener ya? 1.200. Karena 800 dipotong sama sewanya, terus masih dapat keuntungan 400 kan? Iya bersih udah semua, udah bersih di kantong. Oh, berarti 800 juta itu untuk sewa, 200 untuk renovasi, total 1M. Terus habis itu fotografi dikit-dikit. Ya, potong itu ya 1,1 lah, katakanlah gitu. Terus habis itu kita dapatnya kurang lebih sekitar 1,2. Iya. Nah, 1,2 kita masih selisih dapat 100 juta. 400 juta setahun. Iya. Setelah dipotong sama sewa itu dapat 400 juta kan? Iya. Ya kan? Berarti setiap tahunnya itu tahun pertama untung 100, tapi tahun kedua, tahun ketiga karena udah nggak dipotong sama renovasi, kita dapatnya 400. 400. Oke. Ya, intisarinya adalah balik modalnya 10 sampai 12 bulan. Oh, I see. Ya ini baru menarik bener. Kalau tadi 400 saya pikir sebelum dipotong sama sewanya, ternyata sewanya udah dipotong, Udah. kita udah dapat lagi 400 juta. Udah, di kantong udah bersih. Ya. Nah, itu harus dengan okupansi berapa, Pak sebenarnya? Ya menurut saya sih kalau dengan sekarang sih 90 95. Tapi Harus 90-95 baru bisa chip segitu, Pak? iya kurang lebih kalau 90.000 dirham sih segitu. Soalnya itu apa namanya marketnya kompetitif sekali harganya. Ya. Kalau dulu sih paling butuh 80%. Ya. Sebenarnya akan lebih menarik kalau kita misalkan punya aset di sini, terus kita refinancing ya, Pak ya sebenarnya. Jadi benar-benar tanpa modalnya kita sama sekali itu untuk akuisisi Di sini refinancingnya gimana maksudnya? pakai asetnya kita yang lain. Hah? Nah, misalkan kita pakai aset kita yang lain dengan modal 1M kita lempar ke sana, tapi 1M-nya kita ini kan bayar cicilan ke banknya 1M 100 juta nih. Nah, dari sananya ketika dapat income bisa dapat 1,2M. Nah, jadi kita bisa kembali modalnya juga karena setahun balik modal kan. Setahun balik modal. Wah, menarik. Ya cukup cepat kalau kayak saya bikin restoran 2 tahun, 2,5 tahun.
Tapi kalau ya pokoknya kalau mulai Oktober itu kan langsung duitnya datang. Ya. Kayak yang 2 unit pertama saya. Terus kan gebukan Desember. Ya. Yang setahun sekali 20 juta lah, 13 juta harganya. Jadi cepet. Cepet ya. Tapi kalau kayak unit 2, 3 dan 4 saya kan mulainya kan bulan Maret dan April. Jadi nanti pasti April dapat duit karena kan ada Easter gitu Iya, gitu. iya, iya. Mei karena saya udah panas, profitnya kecil. Oh. Terus Juni, Juli, Agustus saya targetin break even aja. Karena itu 45 derajat, itu kalau nggak dijual murah nggak bisa. Ya, iya. Bahkan aku mau ikat ke bulanan aja. Ada beberapa orang nanya saya, mau 1 bulan saya langsung kasih harga to the point-nya aja. Ini sebulan segini. Ya. Menarik loh Pak, kalau misalkan bisa 10 bulan balik hanya dengan rent sewa Airbnb, menarik banget Pak ini. Iya. Iya. Tapi 10 bulan harus punya highly skilled, kalau udah pengalaman. Mungkin Iya. kalau kurang pengalaman 12 bulan, Iya. 13 bulan. Wih, tetap menarik banget Pak itu kalau misalkan bisa seperti itu ya. Itu jadi chance yang bisa opportunity buat orang-orang Indonesia, orang-orang dari luar negeri yang memang benar-benar punya kelebihan dana masuk ke sana, menurutku jauh lebih realistis main propertinya dibandingin sama yang di Indonesia ini. Gitu. Kenapa lebih realistisnya? Maksudnya secara sewanya jauh lebih sehat, angkanya jauh lebih bagus gitu. Iya, bukan hanya itu juga. Oke, aku udah sewa nih sekarang 4 unit. Kan ada sebagian unit aku kan kontraknya setahun. Karena di sana tuh sistemnya itu adalah pemerintah menentukan kenaikan harga per tahun. Jadi Harga propertinya. harga uang sewanya. Jadi Harga uang sewanya dinaikin sama pemerintah. enggak, jadi misalnya aku kan ada yang unit pertama itu kan kontraknya cuma 1 tahun. Ya. Nah kan nanti kan September kan udah harus perpanjang. Ya. Aku bulan Juni udah harus ngobrol sama orangnya. Atau enggak dia yang mulai duluan. Iya. Nah terus penentuan harganya naik berapa persen tahun ini. Itu saya tinggal buka aplikasi Dubai Rest. Itu punya pemerintah. Oke, pencet rental index. Terus habis itu masukin aja apartemen saya di gedung apa. Terus habis itu 1 bedroom, uang sewa saya berapa, kontrak selesainya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nanti dia keluar langsung PDF. Oke, no percentage increase. Ya. Aku kasih lihat. Wah, luar biasa ya kalau bisa Jadi ditetapkan sama pemerintah untuk naik harga terus nih. Ini yang menarik sih. iya, jadi saya nggak takut tiba-tiba dinaikin 50% dengan modus kayak gitu tuh dia mau kick out saya. Itu nggak ada sama sekali kayak gitu. Iya. Di sana kan emang pemerintahnya kan ada diktator. Walaupun sang landlord tuh ownernya dia nggak bisa semena-mena Iya. diatur. Jadi ketika kita nanti sewa di sana, kita ini punya perjanjiannya tuh lebih ke arah. Ya, jadi misalnya gini, residential. Dan kontraknya bulan September. Oh. Nah, Ini aplikasi apa namanya? Dubai Rest. Dubai Rest. Ya. Terus apartemen. Search index by Ejari kontrak number itu artinya adalah jadi habis tenancy kontraknya saya udah tanda tangan sama landlord, di-upload ke pemerintah supaya legally binding. Oh. Terus supaya listriknya ada. Iya. Kalau nggak di-upload nggak ada listrik. Oh. Nah, Dewa premise number itu nomor PLN Oke. yang di tembok di Iya, pintu. Tapi biasanya pakai area aja biar gampang. Oke. Ya kan saya di downtown. Kalau nggak ada pasti saya ketika Burj Khalifa. Terus habis itu nama saya Burj Royal. Terus 1 bedroom. Terus diklik ya. Saya 120.000 kemarin misalnya. Oh, kita kasih tahu kemarin kita bayarnya berapa. Tapi opsional sih dia bilang. Oke. Saya masukin aja. Terus keluar. No increase. No increase. Iya. Oh. Jadi ada sebagian landlord orangnya macam-macam. Dia lihat kita pakai apartemennya buat dibisnisin. Dia bilang aku mau naikin kamu 5%. Oke. Udah kalau dia kayak gitu Kasih lihat ini. download WA langsung. Pemerintah bilang begini. Oh, pemerintah bilang nggak ada kenaikan. Ya, ini kan PDF-nya. Oh, wow. Hebat ya. Tapi biasanya dinaikin setiap tahunnya atau nggak, Pak? Tergantung kalkulator. Aku sih nggak bisa ngomong. Oh, tergantung kalkulatornya. Yang tahu Kalau cuma nggak naik, kita ya nggak doang. naik gitu ya. Iya. Wah, sehat banget ini. Berarti nggak ada yang kayak hancur-hancuran harga gitu loh. Kan Indonesia kan kebanyakan karena dia punya banyak apartemen, terus habis itu lawannya pada punya apartemen juga, ya kita hancur-hancurin harga gitu.
bantingin turunin atau bantingin supaya dia lebih cepat laku tuh. Terus akibatnya yang lain juga ikut bantingin juga gitu. oh di sana kebalik, malah yang ada Balik ya? aji mumpung. Oh. Karena dia merasa properti saya berharga, Ya, terus lagi ya, banyak orang Eropa kabur karena pajaknya tinggi, nggak aman. Properti saya tuh dicari, karena dia pasangnya kemahalan, 6 bulan nggak sewa. Ya, ya, ya. Tapi kalau harganya make sense, ya paling juga seminggu, 3 hari juga udah sewa. Kemarin aku lihat di grup Mas Julio sering update tuh kalau misalkan, oh iya kebun sewa terus, ramai terus gitu. Iya. Okupansinya bagus banget ya Pak Edit. Ya aku biasanya 95, 97 gitu. Oh, itu hanya bener-bener dari Airbnb aja Pak? Iya, Pasang aja laku Pak? nggak juga. Iklan? Nggak pakai iklan, harus ngerti kayak algoritmanya kayak gitu. Algoritma dari Airbnb-nya. Iya, terus Oke. fotonya emang bagus. Saya bikinnya tuh kan kayak Ya kemarin aku lihat bagus banget ya fotonya Pak ya? profesional, maksudnya bener-bener yang tertata. Kayak. Iya, iya, iya. Jadi saya selalu berpikir, saya tuh harus pura-pura jadi turis. Oh, bagus, orang lihat kolomnya menarik. Iya, iya. Oh, dia mau lihat kamar tidurnya, dia mau lihat ruang tamunya. 220 juta itu untuk ukuran berapa tadi Pak? 2 bedroom itu berarti 100 meter ya kurang lebih. Murah banget ya Pak? Ya karena saya beli materialnya kan bukannya MDF yang kayak gitu yang terlalu mahal. Oh. Loh, 220 juta per meter cuma 2 juta dong Pak? Dia nggak hitungnya per meter bro. Oh. Dia hitungnya pakai bedroom, number of bedroom aja. Oh mungkin karena memang granitnya udah ada, terus habis itu untuk layoutnya dindingnya sebenarnya udah bagus semua gitu ya Pak ya? Granitnya udah ada. Nah, Tinggal ngisi kasur sama wall panel gitu ya Pak ya? ini lemarinya bukan punya aku, lemarinya punya developernya. Sudah ada sendiri. Ininya punya aku, ininya waktu itu punya dia. Ya ngisi kecil-kecil lah sebenarnya ya. Iya, dari- kulkasnya udah ada dia. Oke. Terus ini aku beli sendiri, ini beli sendiri. Vitrasenya, Sendiri. terus habis itu kasurnya gitu ya Pak ya? Ya, karpetnya. Oke, ya. I see, I see. Tapi kamar mandinya mah aku cuma pasangin ini shower glass, yang lain udah ada dari dia. Oh, jadi nggak terlalu banyak ya dirubah lah sebenarnya ya? Iya, karena memang developernya berkualitas. Iya, iya. Kalau di sana emang standarisasinya kan bagus dibanding di Bali. Terus nggak pernah harus ngurusin, oh ininya kurang bagus, jadinya bocor terus. Paling masalahnya kecil. Iya, Jet washernya tiba-tiba bocor. Iya. Nah ini kan ketika pertama kali Pak Julius itu masuk ke dalam propertinya tersebut, emang nggak ada kekhawatiran ya Pak? Kalau misalkan propertinya yang Bapak beli ini atau sewa ini itu ada masalah ke depannya. Dalam artian kan kita kan nggak pernah tahu ya yang pakai itu gimana. Terus habis itu nanti maintenance nanti rusak gimana. Kan itu merepotkan Pak Julius harus datang lagi ke Dubai apa segala macam gitu Pak. Kemarin ada masalah maintenance, tiba-tiba itunya jadi di shower. Terus habis itu airnya nggak bisa masuk ke gotnya. Aku ada teknisinya, aku tinggal telepon dia, WA dia. Oh gitu. Iya. Udah ada itunya. Kayak PI contact personnya kalau ada apa-apa cari siapa gitu. Iya, iya. Dia kan paper job on call. Oh. Yang bersihin siapa Pak? Pakai outsourcing cleaning company. Untuk cleaning company. Kita titipin kuncinya di resepsionis itu. Enggak, kuncinya aku taruh di dalam apartemen. Ini kan pintu masuk. Misalnya ada wood tray saya bikin. Terus ada meja konsol, sorry. Habis itu beli wood tray aja deh, H&M Home. Habis itu taruh kunci, taruh kartu. Kayak di Jepang gitu ya, kita kasih kodenya doang gitu ya. Ya dia mau masuknya pakai kode pertama kali. Nanti pas dia buka pintu ada kuncinya di sebelah. Oke. Terus habis itu kalaupun ada cleaning service nggak perlu ada kita pun nggak masalah gitu ya, Pak? Nggak pernah ada aku terakhir-terakhir ini. Dulu doang, cuma kayak sebulan pertama, yang bulan Oktober, waktu saya masih baru di sana, saya liatin, saya duduk di situ, saya liatin dia. Tapi sekarang aku mah udah nggak pernah Nggak pernah lihat lagi. tungguin gitu. Menarik ya. Iya, jadi kayak gimana ya? Kalau kita bayar the company yang cukup benar atau yang benar, itu dia nggak usah ditungguin punya, dia udah diajarin bentar, ya langsung dia kerjain sendiri aja. Berarti ini bener-bener kerjanya full remote, Pak? Hah? Remote di Indonesia, semua kerjaan yang di sana nggak perlu dipantau lagi, udah bisa ya? Iya, kan orangnya udah terpilih punya. Dulu saya sampai 6 bulan itu kan karena cari orang. Cari orang untuk engineering ya? Atau Teknisi aja, kayak dia teknisnya? beresin wastafel, kalau tiba-tiba nggak bisa masuk, airnya ke bawah. Terus misalnya lemarinya hingesnya kayak engselnya tiba-tiba copot. Iya, 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 iya. Oh. Dulu tuh 6 bulan tuh karena
dulu belum punya ID. Terus habis itu baru jadi akte PT-nya, lagi convert visanya juga. Iya. Terus habis itu medical kan, habis itu harus cari properti, cari kantor, Iya, iya. gitu-gitu macam-macam. Nah, ini ketika kita itu mau invest di sana, kita itu bikin PT ya, statusnya kita bikin PT di sana kan. Harus bikin PT, wajib. Setor modal PT-nya tersebut itu pakai uang Indonesia, disetor ke sana, atau kita bawa cash terus habis itu kita ubah di sana terus masukin ke sana atau gimana sih? Aku pindahinnya pakai Wise. Wise apa? Itu aplikasi buat pindahin uang. Oh, transfer aja gitu Iya, jadi tinggal tahu Swift code rekening saya di sana kan, tinggal bisa pindahin dari Indo. Oke, jadi kita masukin uang ke sana, terus habis itu ketika kita sudah punya setoran modal yang tersebut, kita udah bisa untuk invest atau mau melakukan pekerjaan yang ada di sana ya. Betul. Ke sana ya. Iya. Nah, itu pun akhirnya uangnya itu bisa ditarik lagi ke Indonesia. Bisa, nanti kan tinggal dilaporin. Kan di sananya kayak bikin PNL ke pemerintah. Oke. Misalnya kayak saya deadline-nya tahun depan bulan Februari paling lama. Gitu. Pajaknya berapa, Pak? Maksudnya kalau misalkan kita tarik dari sana terus habis itu ke sini gitu. Oh, jadi tergantung, dia ada aturannya. Kalau profitnya setiap tahun masih 0 sampai 100.000 US, itu masih kosong pajaknya. Masih kosong Kan pajaknya. UMKM dianggapnya. Oh. Kosong. Oke. Terus Jadi maksudnya kita ini kalau misalkan sewa menyewa itu pajaknya berapa persen? ya sekarang kayak saya baru mau 375.000. Itu baru mau ngurus nomor NPWP PPN. Karena di sana pemerintah begitu, kalau masih UMKM PPN sama PPH masih kosong. PPN sama PPH kosong? Kosong. Oh. Terus habis itu begitu uangnya sudah masuk di sana, tarik ke Indonesianya, itu sebagai apa, Pak? Pajak apa? Nah, itu. Tariknya dividen atau apa itu, Pak? Nah, jadi dia itu kan di sana ada double agreement sama Indonesia kan. Pengakuannya udah di sana, bisa langsung bisa bawa ke Indo. Oh gitu? Ya, kan udah ada tanda tangan perjanjiannya. Double taxation agreement. Oh. Iya. Nah itu malah jauh lebih menarik, Pak. Kalau misalkan di Indonesia ini kan kita sebenarnya beratnya itu karena pajak-pajaknya itu, Pak. Iya, di sana simple tentang pajak. Pokoknya di sana kalau udah beres, bawa ke Indo, kan ada perjanjiannya. Kita sewa menyewa kayak villa aja kenanya 10% itu dari Pemdanya doang tuh. Belum lagi nanti kena yang dari pusatnya lagi masih kena 0,5 atau tergantung kalau misalkan kita lebih besar dari 4,8 kena lagi. Oh iya, ya kalau kena lebih dari 4,8 kan kena yang Iya. 45 kan. Betul. Nah ini jauh banget ya. 0% ya? Iya, kalau sampai 100.000. Tapi misalnya 15M gede banget, Pak. enggak 100.000 US. Iya 15M kan? 15-16M. Enggak dong, 1,6 M net profit Oh 100.000 ya? US. Net profit tapi yang Iya. bukan omset ya? Omset juga kalau misalnya udah 100.000, ya itu nanti udah harus mulai daftarin PPN, harus tasaran PPN. Cuma 5%, PPN-nya kecil. Oh 5%. Ada artinya. Iya. Oke. Terus setelah pertama kali akhirnya Pak Julius ini mulai cari propertinya, terus habis itu ngelihat ini prospek, terus beli berikutnya yang kedua, ketiga, keempat di daerah yang sama juga, Pak? Iya, di dekat-dekat situ. Jadi supaya manage-nya gampang. Bahkan ada kayak di satu gedung yang aku suka ada 2 unit di sana. Oh. Jadi cuma naik turun doang orangnya. Dengan harga yang sama juga itu, Pak? Beda, yang itu ada 1 bedroom sama 2 bedroom, harganya beda. Oh. Jadi sekarang timnya Bapak untuk mengurus itu semua itu berapa orang, Pak? Ya kan kayak cleaning outsourcing kan dia biasanya kirim 1 orang kalau 1 bedroom, 2 bedroom 2 orang. Oke. Terus teknisinya kan cuma 1-2 orang, on call. Sisanya satu mungkin yang ngurusin Airbnb lah, penginputan, chat gitu macam. Itu baru mau saya rekrut orangnya. Oke. Karena kemarin waktu 2 unit kan kayak dikit banget. Iya. Saya juga jarang chatting. Karena kan kalau orang udah masuk ke Airbnb nggak terlalu banyak tanya ya sebenarnya, Pak ya. Jarang ya. Jarang banget. Apalagi mereka cenderungnya lebih long stay, Pak, atau Iya, kalau aku dapat yang 2 minggu, paling enak gitu. Oh, enak Kalau dapat yang sebulan, diem banget orangnya. ya. Orangnya malah nggak mau diganggu. Iya. Problem villaku yang ada di Jogja ini sebenarnya lebih ke arah short stay gitu loh. Jadi kayak banyak banget tektokan, banyak banget tanya-tanya gitu.
Karena setiap harinya itu kan mereka masuk, besok keluar, besok masuk, keluar gitu. Oh. Back to back-nya terlalu cepat. Gitu. Kalau long stay ini sebenarnya lebih enak secara efisien. Linernya kita nggak terlalu banyak ganti. Terus tempatnya juga lebih rapi lah orang-orang. Karena kan dipakainya per minggu-minggu kan. Iya. Jadi kalau di sana menurut saya kenapa saya bisa dapat 9 malam, 12 malam, sekarang dapat 12 malam. Jadi karena ya turisnya sekalian jalan-jalan ke Abu Dhabi, sekalian ke Fujairah. Terus dia di Dubai kan juga banyak hal. Party, pergi ke theme park, terus ke Burj Khalifa, sekalian di atas, ke Dubai Fountain, ke mall. Ke mall aja bisa 2 hari, Dubai mall-nya gede banget. Oh. Jadi kayak dia hitung-hitung, oke perlu seminggu untuk beresin semua. Karena memang there are so many things tuh, yang penting duitnya keluar aja. Iya. Kayak di sana mau dari murah sampai mahal semuanya ada. Iya. Memang kalau misalkan kita lihat di Dubai ini tuh karena tempatnya itu memang terkesannya eksklusif, mewah gitu. Jadi kayak orang-orang juga gak terlalu mikir gitu masalah harga ya, pricing kayak gitu gak. Ya kalau aku kan usahanya di downtown kan. Downtown itu kan area yang grade A lah, kan ada Burj Khalifa. Itu dulu kan saya pernah iseng-iseng ketemu tamunya kan, pengen tahu. Tamunya tuh kaya raya, naiknya first class. Pasti. Terus habis itu top to bottom branded. Dia yang penting lokasinya prime. Betul. Dia mau makan mah Manino Object punya. Mungkin dia main kripto, karena di sana banyak orang main kripto. Banyak banget. Dan menerima kripto juga sebagai payment. Bahkan mau bayar tagihan teleponnya bisa pakai kripto sekarang. Terus kalau kayak di metro, semuanya ikonnya kripto, sekuritas kripto. Gitu ya. Iya. Terus itu Elon Musk kan mau bikin tower di sana di Dubai. Di Dubai. Tentang kripto, tentang SpaceX. Iya. Nah, setelah ngejalanin semua itu, kira-kira Pak Julius itu apa sih kendala yang tersusah ketika menghandle properti di sana itu? Cari unit yang tepat, harganya masuk di akal, jangan dipalak, terus bayarnya cicil 4 kali. Terus jangan dipalak kan sebenarnya kita bisa lihat di website dan sebenarnya harganya yang paling make sense gimana. Tapi di website kalau di online deal kayak gitu banyak malak. Tapi ada lagi satu websitenya. Namanya DXB Interact. Jadi DXB Interact itu kayak yang bikin, kalau nggak salah ingat pemerintah ya. Jadi bisa diketik. Menarik ya. Iya, jadi nggak rental. Oke, Burj Royal. Saya ketik aja langsung. Saya 2 bedroom. Slow. Handphone saya di sana. Terus downtown Dubai. Habis itu ini rental. Terus saya 2 bedroom saja. Ini untuk kita lihat harga. Jadi ini belinya ya Pak ya? Bukan, beli bisa, jual bisa. Beli bisa, jual bisa. Jadi kalau misalkan Bapak jual Airbnb atau sewain Airbnb pun juga nggak boleh terlalu jauh dari sini juga ya Pak ya? Bukan gitu juga. Jadi misalnya saya mau tanda tangan kontrak, saya mau cari 2 bedroom misalnya yang ada view atau apa. Misalnya nggak ada view deh. Dia bilang 200.000, terus saya cari-cari. Ini 170. Kayak jangan malah saya gitu, saya juga tahu gitu. Terus mereka biasa cenderung untuk nurunin. Apa? Setelah dikasih tahu itu turunin atau enggak? Sebagian iya, sebagian enggak. Kan sebenarnya kan suka-suka kan, Pak. Properti kan punya kita kan. Mau dinaikin tinggi pun juga nggak masalah kan sebenarnya. Tapi kan nggak tersewa. Tapi kan dia ini. Tersewanya. Karena dia malah aji mumpung orang cuekin dia. Karena dia terbuka. Terus kan kita ngitung forecast setahun berapa omset, potong OTA, potong cleaning, tourism tax, software, bla bla bla, jadinya berapa? Langsung ketahuan. Maksimal uang sewa 170, 2 bedroom gitu. Ya, menarik. Ini sebenarnya kalau misalkan dikembangin banget, banyak banget dong orang yang melakukan kayak gini ya, Pak ya? Super banyak. Ya. Biasanya orang bule mau India. Orang Indonesia juga banyak Pak ya? Gak ada, nggak pernah lihat. Itu teman saya. Makanya mereka kayak bingung, kayak cuma kamu deh orang Asian kayak gitu. Karena kan biasanya bule. Iya. Kalau bule itu udah tahu banget di sana gimana. Soalnya waktu saya dulu ke Paris, banyak banget iklan properti Dubai. Ya sebenarnya di Indonesia juga lumayan banyak loh, Pak.
Kalau misalkan kayak sering ikut expo ya. Aku pernah lihat, tapi nggak sebanyak kayak di Paris. Iya. Gitu. Di sana kan udah kayak banyak, bukan sampai dulu saya nginep di hotel aja, itu kayak concierge aja tahu. Iya. Makanya sih Pak, nanti kalau misalkan ada project-project boleh ajak aja Pak nanti. Saya pengen lihat maksudnya kayak Dubai itu gimana sih gitu. Karena kan kalau misalkan aku lihat juga initial investmentnya pun juga nggak terlalu besar ya, karena bisa dicicil juga kan Pak. Iya, investmentnya nggak besar. Iya. Kalau misalkan masuknya di 200 terus habis itu sewa 200 ya kurang lebih kan masuk sekitar 500-an ya kan. Iya. Dan dipotong sama bisa ditutupin sewa berikutnya pakai cash flow-nya itu sebenarnya kan ya. Iya, jadi biasanya kayak saya gitu. Bayar cek berikutnya pakai income-nya aja, pakai revenue-nya. Iya. Ya pokoknya di sana itu either win big or lose big. Iya. Karena uang sewanya kan mahal. Benar. Sebulan 70 jutaan, 5 juta. Banyak orang itu waktu dia lose big dia kabur. Karena nggak bisa bayar cek berikut. Oh. Nah, kemudian kalau misalkan untuk maintain kita udah tahu, terus habis itu perhitungan kita udah tahu, biasa kendala untuk percepatan kedua, ketiga, keempatnya itu apa Pak? Carinya ya sebenarnya. Ya saya basically mengulang hal yang sama lagi. Jadi kayak buka Airbnb yang mana yang bagus, buildingnya, terus habis itu telepon agent lagi, cold calling lagi, Agent yang sama lagi. beda lagi. Tapi yang sama juga tetap di WA. Yang ada. Iya. Jadi kayak kerjanya gitu, cold calling, ada saya cari unit di sini, kasih speknya, kasih kriterianya. Menarik loh ini Pak. Baru kali ini ada orang yang mainnya sampai ke Dubai gitu. Iya, karena enak di sana itu kayak banyak hal tuh yang bisa pakai teknologi gitu. Ya, kayak misalnya internetnya rusak, wifi-nya contohnya. Itu bisa di troubleshoot dari aplikasi gitu. Jadi providernya tuh bikin aplikasi. Terus kita tinggal pilih akun internet kita yang mana di tower tersebut yang lagi bermasalah di mana. Terus tinggal pencet troubleshoot aja. Nggak perlu telepon. Kalau di sini kan kita ada masalah dengan speedy kita kan telepon. Nggak pakai telepon, pencet aja. Ya. Nah, kalau kita sewa itu kita punya apa sih Pak? Jaminannya tuh ya sewa menyewanya itu ya. Kontrak sewa menyewanya tersebut ya. Iya kan kontraknya. Jadi format kontraknya itu ditentukan oleh si pemerintah. Itu kontrak pun juga masuknya ke pemerintah. Iya, jadi formatnya. Jadi bentar ya. Ya misalnya kayak atasnya ininya fill in the blank. Cuman fill in the blank aja. Terus ininya TNC-nya yang basic ya. Iya. Ini kan bisa dipakai untuk buat sewa pribadi atau buat aku pun. Pakai aku. Loh, ini tuh maksudnya kita nggak pakai notaris berarti Pak ya? Karena nggak ada pakai notarisan. Semua pakai apps kayak ini. Jadi kan si agent download dong dari PDF dari pemerintah kan. Dia fill in the blank kan. Iya. Terus ininya kan udah baku dari pemerintah. Oh, keren banget. Jadi kita bisa tahu juga kalau unit ini udah tersewa atau nggak di double rent gitu ya? Nah, jadi gampang itu. Jadi habis udah tertulis, udah tanda tangan, tuh kan, subleasing is permitted for urban oasis, ada tanda tangan saya sama landlordnya. Betul. Terus habis itu ke kantor pemerintah, upload ejarinya tuh kayak gini. Mana sih? Wah, keren. Ya jadinya nggak terlalu susah. Iya. Masih ejarinya, anjir. Jadi tenancy Ini apa nih, Pak? Contract Information Registration Certificate. Jadi tenancy kontraknya udah berhasil diupload. Ini buktinya. Ya. Jadi begitu buktinya sudah ada, nanti dia email ke saya, daftar listrik. Ya. Gitu. Oke. Jadi udah legally binding kalau ada kayak beginian. Ini lebih enak, jadi nggak mungkin kayak double rent gitu. Ada orang sewain sini terus habis itu disewain lagi ke bapak, disewain lagi ke. Iya, misalnya unit aku, saya udah tersewa. Misalnya dia Cynthia gitu mau sewa. Nanti ejarinya pasti nggak bisa daftar karena di sistem udah update kayak udah belum di cancel. Iya. Kan belum di cancel, tersewa masih atas nama saya gitu. Nah, pertanyaannya Pak, kalau misalkan sekarang ini kan Bapak statusnya kan kayak sewa-sewa juga, sewa-sewain lagi kan. Jadi sewa, disewain lagi. Iya. Pernah nggak kepikiran kalau misalkan beli aja propertinya kan apresiasinya gede banget tuh di sana? Enggak.
Enggak, itu proyek yang jangka panjang banget. Oh, bisa nggak tapi sebenarnya kalau kita orang Indonesia itu beli di sana? Sangat gampang. KPR di sana bisa? Jadi biasanya orang itu suka belinya off plan, bro. Supaya Offline itu artinya masih tanah kosong ya? Iya, Belum ada kontrak. bangunan kan? Jadi kalau belinya pas udah jadi, udah terlalu banyak mahal. apresiasi, udah banyak Oke. premium, orang kurang suka. Ya. Jadi kayak peluang profitnya kalau ada sebagian orang naiknya 3 kali, 4 kali, 2 kali itu karena Setelah bangunannya jadi? enggak, jadi pas dulu kan 2021 apartemen di downtown tuh satu bedroom tuh cuma 800.000. Dulu kali 4.000 tuh cuma 3,2 M apartemennya Wow. mewah. Terus sekarang itu sudah 2,3 juta orang buka. Wah. Mungkin 2,2 kalau ditawar-tawar dikit. 2,2 itu berarti 8. 9 M, 9,2 M gitu. Jadi dia itu dulu bisa cuma 800.000 tuh karena belinya pas masih under construction. Terus dulu tuh lagi pandemi. Ya, bisa 2 kali 3 kali ya, Pak ya? Iya. Bangunnya. Iya, kalau di sana udah biasa, 4 kali pun juga ada. Oh. Lah itu lebih cuan lagi, Pak. Sebenarnya kalau misalnya mau beli yang offline deh. Ya jadi orang triknya itu beli off plan, tapi sebelum dia beli off plan, dia tuh harus tahu ini area and project itu bisa naik nggak. Kan kalau kayak kita lihat PIK 2 itu kan prospeknya kan juga bagus untuk Iya. Jakarta kan, karena ada nanti zoo, ada nanti yang namanya apa sih kapal yang genting ya kalau nggak salah itu ya. Oh iya iya iya. Jadi kayak kita bisa baca master plan-nya pun tuh bisa menilai. Oke. Terus kan kalau kayak saya lokasinya di downtown udah obvious banget, kayak itu kan dekat Dubai Mall, Burj Khalifa itu kan tempat utamanya. Jadi kalau apartemen di downtown ya it's great gitu. Tempatnya umum banget kalau kayak di Singapura tuh Orchard Road. Iya iya iya, paham paham paham. Iya, jadi gitu. Jadi kalau misalkan kita sendiri untuk mau beli di sana bisa skema KPR-nya tahu nggak, Pak? Jadi kalau beli di sana Berapa itu bisa tenor berapa lama? oh yang off plan jadi gini, biasanya bayar DP-nya tuh 20%. Terus habis itu bayar pajak AJB dong 4%. AJB jual belinya itu pembeli bayar 4%. Iya. Developer bayar Developer bayar kurang tahu, Kurang tahu. tapi kalau sebagai Kalau pembeli beli 4%, stamp Oke. duty namanya. Nah, habis 20 plus 4% udah dibayar, nanti kalau namanya okut. Oh, 20 tuh apa, Pak? Oh, 20% Down DP-nya. payment. 4% itu. Nah, Keluar apa? okut. Jadi kan ketika belum jadi itu tempat kan masih namanya okut, belum namanya title deed. Title deed itu kan sertifikat freehold. Oke. Okut itu kayak proof of registration, proof of ownership aja. Oke. Nanti tergantung developernya. Dia ada yang kayak payment plan-nya 1% per bulan atau 1,5%. Jadi nanti ujung-ujungnya pas handover pasti sisa bayarnya tuh 40%. Iya, iya. Atau 35 kadang-kadang itu bisa dicicil Iya, iya. ke bank. Nah, itu berarti sisanya ya 80%-nya yang dicicil. 40 biasanya. 40. Oh, jadi sorry. Enggak, jadi kan 20. 20 DP. Terus 40 kan payment plan progress. Oh, waktu setengahnya ada bayar 40 lagi ya? 40-nya buat pelunasannya. Oh. Kan 4%-nya kan itu AJB kan nggak bisa dihitung. Iya. Oke. Jadi 40-nya lagi itu mungkin setelah 5 bulan ya setelah kita bayar DP-nya 20. DP 20. Heeh. Terus 4 kan itu kan memang wajib bayar AJB. Terus kan nanti kita cicil per bulan. 1,5% sih biasanya tuh satu gitu dari harga itunya. Terus pas udah mau serah terima 40%-nya dibayar itu pakai bank, jamininnya sertifikat apartemen tersebut. Udah gitu aja. Oh, tapi kita minimal ambil harus 60% ya, punya 60% ya. Tapi kan kalau sisa 40-nya itu kan bisa dari Bisa monthly income KPR. kita, monthly Iya, income iya. kita. Itu sebenarnya kayak KPR tapi bayar ke developer. Oh, 1,5%-nya itu kebayar ke developer bukan ke bank. Oh, jadi 40%-nya ini tuh juga bayarnya ke developer. Iya. Kan off plan. Sorry. 20 DP. Iya. 40 pembayaran lagi. Pembayaran, Pembayaran. payment progress. Payment namanya. progress lah. 40-nya lagi itu ke bank atau ke developer? Ke bank, pakai Oh, ke pakai bank. bank. Kita ambil mortgage. Ya. Itu tenornya bisa berapa lama? Ada orang kayak 15 tahun, 10 tahun. Oh, sama lah ya sama Ya, Indonesia ya. umumnya.
Tapi gampang kok sampai 30 prosesnya. tahun, 40 tahun itu enggak ya? Enggak. Enggak ada ya. Enggak. Kan di Cina kan itu sudah sampai 50 tahun tuh. Enggak. Di sana nggak sampai 50. Tapi di sana orang kalau beli rumah ready made tuh kebanyakan belinya kontan. Yang dulu aku pernah bilang itu apa namanya, orangnya bawang kotor. Iya. Apalagi kayak kemarin Rusia Ukraine kan perang 2022. Kan rubel turunnya banyak banget. Dia saking stresnya cepet-cepet beliin rumah di sana. Jadi gimana supaya pindahinnya ke sana dengan apa? Beli kripto langsung. Pindahin. Cari di sana exchange kripto yang terpercaya gitu. Iya. Karena kan komunitas Rusianya besar. Iya. Sama sih. Bali juga lagi gila-gilaan tuh Iya, Rusia. gila. Itu kan Pak ditutup ya kalau nggak salah ya. Iya. Soalnya banyak banget orang-orang yang udah punya duit di sana kan, banyak yang itu kan kalau invest ke US malah dibukukan gitu kan. Dia akhirnya butuh alternatif lain, akhirnya ya itu ke Dubai lah, ke Bali lah. Ya, macam-macam. Tapi kalau yang di sana yang di Dubai itu banyak mafia Rusianya. Sama sih. Ini juga banyak mafia ini Ki. Iya, karena. Iya. Terus setelah akhirnya pilih di sana, makanya udahlah fokusnya ke Dubai aja, ke propertinya ya Pak ya. Iya, Karena jauh lebih menguntungkan ya Pak. iya kan aman. Dia nggak perlu takut tiba-tiba naik 50% perpanjangan. Terus misalnya kayak gini, misalnya you are the landlord. Terus you lupa 3 bulan sebelum kontrak selesai kasih surat ke aku untuk kayak discuss rent extension. You ngomongnya 1 bulan sebelum. Kontrak saya otomatis perpanjang, no excuse. Ya. Ya jadi kayak dengan harga yang sama, dengan harga yang sekarang juga. Jadi kalau landlordnya lupa pun nggak 3 bulan maksimal auto perpanjang. Ya. Emang di sana mereka tuh sangat melindungi investor. Makanya banyak banget di investor pada datang ke sana semua ya. Iya, terus kan pajaknya kan simple, rendah. Mungkin bro pernah nonton videonya Andre Hakim yang dia bilang dia kan baru ke Dubai kan waktu kayak akhir tahun lalu. Iya. Kan waktu itu kan ada acara Binance di Coca-Cola Arena di sana, besar banget. Ada CZ-nya kan baru keluar dari penjara kan. Iya. Terus Oh, habis di itu dia diundang si Andre Hakim. Oh. Terus ya dia bikin video tentang, saya kira kalau sebuah kota atau negara pajaknya rendah itu ekonominya kayak mau bangkrut, tapi ternyata ekonominya booming. Oh iya. Jadi dengan pajaknya rendah, simple, terus governmentnya percaya, banyak orang masuk orang bikin jadi- perusahaan, Betul. lapangan kerja. Ya. Nggak setuju sih karena orang kan akan selalu cari alternatif ya, di mana mereka bisa dapetin profit lebih banyak, mereka akan datang ke sana. Ya kalau misalnya semakin rendah, orang yang lain bayar lebih gede, pasti akan ada satu negara yang memang gede banget gitu. Bukan hanya itunya, orang cari amannya. Ya. Kayak uang, nggak takut uangnya hilang. Ya. Kayak misalnya gini, ini kan rekening saya. Saya mau add nomor rekening baru, mau transfer ke dia misalnya. Itu pun harus nunggu 6 jam baru bisa masukin uang mau transfer duit ke dia. Oh. Jadi udah add nomor rekening, tunggu 6 jam dulu. Baru bisa security. Jadi jaga-jaga misalnya saya dihack tiba-tiba, add nomor rekening yang saya tidak merasa add. Terus kan di SMS dong, your new beneficiary atau new rekening akan diaktifin dalam 6 jam. Kalau saya nggak merasa add, saya telepon bank langsung. Jadi nggak keburu duitnya ditransfer. Ya. Menarik ini. Ada yang kayak juga 24 jam kadang-kadang. Mas Yus ini semua belajar sendiri ya Pak ya? Iya. Hebat ya. Maksudnya berani loh, maksudnya untuk sesuatu yang kita bahkan nggak pernah sentuh. Karena kadang-kadang kalau kita ya, even kayak saya aja ya, saya tahu nih di kota Batam, di daerah Jambi, itu adalah kota-kota yang menurutku kalau kita bikin kosan di sana, laku banget gitu. Tapi aku sendiri datang ke sana, ngerasa tuh, aduh kalau misalkan di sana, takut nih kalau misalkan nanti kenapa-napa, capek nih repot bolak-baliknya gitu. Kenapa repotnya? Ya kan nggak menguasai lah, maksudnya sesuatu yang baru banget gitu. Iya. Even daerah Otabeda aja takut gitu. Ini sampainya ke luar negeri ini menurutku luar biasa sih Pak, luar biasa banget. Iya. Regulasi beda, tempat beda, market juga beda gitu. Tapi akhirnya bisa dihandle dengan baik sih. Itu Iya. yang keren. Tapi emang enaknya di sana kalau kayak cleaning kayak gitu nggak perlu ditungguin check out cleaning. Ya. Ya nggak semua company-nya bagus juga di Dubai. Kayak kita harus seleksi ketat tetap. Cuman kalau ketemu yang oke atau yang lumayan lah ya kita ngomong.
itu kayak you nggak perlu datang tiap check out cleaning dari selesai sampai mulai sampai selesai, nggak usah. Ya. Jadi ya kayak cuma modal wean aja. Keren. Ya, ini kita udah kurang lebih sejam Pak kita ngobrol. Nah, thank you buat Pak Julius yang udah datang, udah kasih insight tentang properti yang ada di Dubai. Nah, mungkin nih kalau temen-temen tertarik pengen punya properti di Dubai, itu mungkin yang harus disiapin tuh kita nyiapin apa dulu sih Pak? Berarti Pak? Itunya mau work hard, terus habis itu work smart, habis itu harus yang kayak bener-bener siap sama ultra kompetitif. Di daerah sana ya. Ya karena super duper kompetitif di sana. Ya, thank you Pak Julius buat waktunya. Nanti kita mungkin sharing-sharing lagi setelah mungkin aku nanti join projectnya, terus kita ngobrol-ngobrol, kita lebih lanjut. Kira-kira kalau ada project di Dubai itu sebenarnya seperti apa sih menguntungkannya gitu. Cheers. Yeah, cheers. Thank you. Yeah. Thank you.